helm ini faktanya mengenai bagian apa? Pelipis kepala. Ya, Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Kalau kita tadi Prof. Henrawan, kita bertanya bahwa ini sudah menjadi atensi dari Kapolri begitu, dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Tapi tadi Anda tidak setuju bahwa ini masuk kategori pembunuhan karena tadi sebenarnya tidak sengaja untuk melakukan itu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, orang membunuh itu kan butuh waktu untuk mengumpulkan niat, melakukan persiapan untuk membunuh, meskipun waktu itu bisa 5 menit, 10 menit, tapi tidak mungkin dalam hitungan detik. Nah, tiba-tiba pada anak motor, oh kita bunuh aja, nggak mungkin. Logikanya nggak ada. Kenapa? Dia jalan cepat, hanya ada hitungan detik. Si anggota ini, si polisi ini berpikir untuk membunuh, itu butuh waktu. Nah, tapi kalau berniat menghentikan itu sudah pasti dia menghentikan. Nah, di sini ada faktor psikologis apa? Saya yang berkuasa, saya jagoan gitu. Kamu kan anak-anak, nggak bisa diatur. Ada mindset di belakang kepalanya begitu. Pasti. Oke, Mas Iza, tanggapan Anda? Mens rea itu ada 4 lapis. Sekarang kita bayangkan ada seseorang yang mengebut jam 2 dini hari, malam ya. Jadi kita bayangkan Brimob barangkali juga dalam kondisi letih, karena ini bukan operasi pertama yang dilakukan pada malam itu, mungkin operasi kedua atau ketiga. Suasana gelap, dari sana ada motor yang katakanlah melaju, kencang. Langsung terbangun asumsi bahwa ini adalah pembalap liar. Kemudian personel Brimob yang semestinya kita asumsikan terlatih ini, alih-alih menggunakan senjata, alih-alih menggunakan pentungan, dia menggunakan helm konon untuk sinyal, untuk menghentikan pengemudi. Sekarang izinkan saya bertanya, bentuk pelatihan apa yang dikenakan kepada seorang personil Brimob untuk menggunakan helmnya guna mengendalikan orang? Tidak ada. Helm bukan alat pengendali. Helm adalah alat untuk mengamankan diri sendiri. Terlebih, helm ini ditujukan kemana? Ke bagian tubuh sebelah mana? Kalau memang tujuannya adalah untuk menghentikan, maksimal misalnya, pukullah motornya, pukullah bagian tubuh yang tidak mematikan. Helm ini faktanya mengenai bagian apa? Pelipis kepala. Kita mau mengatakan apa? Tidak sengaja seorang Brimob mengayunkan helmnya tidak sengaja mengenai kepala. Saya menganggap itu sebagai sebuah penjelasan yang naif. Karena itu saya katakan penjelasan mens rea-nya adalah kalau Bribda MS ini dari kejauhan sudah punya rencana untuk membenturkan helm ini ke bagian tubuh yang bisa berakibat fatal, lantas tidak menghentikan perbuatannya, justru terbayang oleh dia bahwa perbuatannya itu akan membuat pengemudi oleng jatuh menghentam aspal sampai meninggal dunia, dan dia berkeinginan bagi terjadinya peristiwa itu mens rea level 2, pembunuhan. Kalau ada perencanaan segala macam dikatakan oleh Profesor Kiki, itu mens rea level 1, pembunuhan berencana. Tapi dalam peristiwa ini saya membangun dugaan bahwa tidak cukup hanya dengan menggunakan mens rea level 3 atau penganiayaan, tapi mens rea level 2 yaitu pembunuhan. Apakah Bribda MS ini tidak tahu bahwa itu anak-anak? Menurut saya tidak. Karena sekali lagi tadi dalam imajinasi yang saya kemukakan, situasinya membuat MS ini hanya punya satu asumsi, itu pembalap liar tanpa pernah itu dia menguji mungkin, apapun dan seterusnya. Tidak mungkin pembalap liar. Kenapa? Habis ada kerusuhan di situ. Sayang beribu sayang, narasi itu yang sempat berkembang disampaikan oleh satu orang korban lagi, bahwa dia diinterogasi dan dipaksa harus mengaku sebagai seorang pembalap liar. Jadi benar dugaan saya, tampaknya ini memang merupakan cara klasik yang acap kali digunakan oleh otoritas penegakan hukum dalam kurung utamanya kepolisian untuk menutup-nutupi atau meringankan kesalahan dilakukan sejawat, yaitu code of silence. Dibangunlah skenario tandingan bahwa ini betul-betul untuk menghentikan pembalap liar. Dibangunlah lagi alasan ini sebatas mengayunkan untuk sinyal. Tambah lagi, sekarang yang kita pahami korban berapa orang? 1. Kita lupa korbannya ada 2. Kalau kita bicara residivisme dalam konteks perbuatan, bukan dalam konteks penegakan hukum ya, residivisme dalam konteks perbuatan, ini argonya sudah residivis. Karena korbannya 2. Korban pertama yaitu yang terbentur helm, dibenturkan helm tepatnya, dan korban kedua adalah yang kemudian tertabrak sedemikian rupa sampai kemudian cedera parah, patah tangan.
Nah, bagaimana mungkin kemudian pihak kepolisian lupa menyebut bahwa ada 2 korban, tapi berulang kali hanya menyebut ada 1 korban. Oke, Prof. Kiki tadi disampaikan bahwa ada 2 korban, satu lagi bahkan ada narasi yang menyebutkan bahwa disuruh ya atau dipaksa untuk mengaku dengan penggunaan helm yang tidak masuk akal karena memang helm sejatinya bukan untuk pengendali Sama sekali manusia. bukan. Kalau Anda terbiasa dengan situasi lapangan, bukan begitu. Kenapa? Nggak ada orang mempersiapkan membunuh karena kalau mempersiapkan membunuh ada risiko-risiko yang harus dia hitung. Misalnya dia dipecat, misalnya dia diturunkan pangkatnya. Ini kan dalam hitungan detik itu orang refleks seperti apa. Nah, saya setuju dengan riset tadi mengenai pendidikan seperti apa. Itu jauh lebih penting. Jadi kalau pembenahan nggak bisa, karena nanti kasus begini besok ada lagi, minggu depan ada lagi, nggak akan pernah putus-putus. Nah, pendidikan, saya mau ngambil benchmarking di Inggris ya. Di luar kota London itu ada pusat pelatihan penanganan kerusuhan, miliknya New Scotland Yard. Itu dilatih polisi dengan bom, dengan ini, ke cara menghadapinya. Dan tapi bedanya adalah polisinya di sana itu dilengkapi dengan peralatan yang dipukul pakai baseball bat, itu nggak apa-apa, digebuki gitu nggak apa-apa. Kita tidak punya peralatan seperti itu, punya sangat terbatas dengan kualitas yang tidak setara dengan di sana. Itu artinya itu kenapa makanya mau menggunakan helm itu. Iya, refleks orang kan begini, ngebut, wah berhentiin aja, tangannya pegang helm, helm ditimpakan kayak gitu. Berarti kalau misal selain helm, misalnya dia refleks megang batu atau megang yang lain, bukan alat alat yang ada SOP pengendali manusia, itu bisa dibenarkan juga, Prof? Iya, bukan dibenarkan. Iya. Itu akan dilakukan oleh orang itu, meskipun itu salah gitu. Ambil batu, ambil kayu. Yang paling sering kan ngambil bambu atau kayu dipukul, motornya jatuh. Ini kebetulan yang dipegangkan helm. Asyik dia juga karena habis pakai helm, dia itu dipukulin ke anak itu. Ke kepala. Ya? Ke kepala tepatnya. Iya, di kepala, bagian depan sini. Nah, yang jadi persoalan adalah dari segi hukum. Dan sekarang begini, kalau implikasinya panjang, semua seperti usulan, semua BRIMOB ditarik kayak gitu. Kalau ada kerusuhan silahkan, kalau ada diganti tentara, diganti Kopassus misalnya, ya silahkan aja, coba aja apa lebih reda. Enggak, saya nggak yakin. Kalau kita sering di lapangan kita akan tahu situasi seperti itu apa implikasinya gitu. Oke, tapi kalau dalam konteks ini, Prof, tugas atau fungsi dari BRIMOB sendiri dinilai kurang tepat. Bahkan saya juga sempat menyampaikan gitu ya, maksudnya apakah ada izin dari BRIMOB yang menangani kasus balap liar begitu? Karena sebenarnya memang bukan ranahnya spesifikasi dari BRIMOB untuk menangani kasus balap liar ini. Kan tadinya itu bukan balap liar, kan ada demo, ada kerusuhan sebelumnya di situ gitu loh. BRIMOB-nya untuk nangani itu. Nah, ini kan pasca kejadian rame-rame itu. Nah, sekarang harus ada standar kapan BRIMOB diturunkan dan kapan jangan diturunkan. Mengapa? BRIMOB adalah paramiliter dan dia didesain untuk kontingensi, untuk situasi kontingensi atau eskalasi situasi. Saya belum sebulan nih menerbitkan buku tentang BRIMOB. Kita pelajari, memang tidak untuk situasi normal gitu. Baik, kita ke Mas Reza lagi. Kalau tadi misalnya Mas Reza sempat menyebut soal code of silence begitu ya untuk menutupi kasus, itu apa sebenarnya maksudnya, Mas? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan break. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show.